Desa Kemantran ngundang Gus Miftah, lurah yang ganteng lumayan gagah. Anak gajah dolan nang belik, lurah kan uke cilik. Delok kunyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian deleng kiai viral infake 1.000. Nonton kunyuk 100.000, nonton kiai viral 1.000. Berarti larang kunyuk apa kiai? Kunyuk. Jenengan luwe menghormati kunyuk apa kiai? Ayo ngomong kunyuk. Krek cangkeme nggih. Pira? 80. 80. Masih bisa begini. Tangannya. Saya undang banyak masih kayak aku. Mbak Saripin seneng teman. Bisa kayak iya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil yalhas aw tatsrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-ayah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para puan-puan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus, kepala desa, Kemantran. Pak Lurah arane siapa? Asu. Oh, Aziz Nur Fajar. Kok Asu kok perimen ya? Pak Aziz Nur Fajar. Segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati HUT RI Desa Kemantran yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu warga masyarakat Kemantran rahimakumullah. Beli bawang, keliru merica. Miftah datang dengan membawa cinta. Minum es degan dicampur susu. Hai orang Kemantran, I love you. Kita hadir malam hari ini sehari setelah kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, merdeka itu adalah bebas dari penjajahan. Penjajahan hari ini tidak dilaksanakan dengan mengangkat senjata. Melawan penjajah tidak dengan peperangan. Tetapi hari ini hidup di satu negara yang jelas sudah merdeka, tetapi terancam dengan penjajahan mental dan psikologi. Penjajahan hari ini bukan lagi kita dijajah dengan perang, dengan senjata. Tetapi hari ini kita dijajah secara mental dan psikologi. Maka saya mengajak kita semuanya untuk memerdekakan diri. Memerdekakan dari apa? Satu, dari kebodohan. Yang namanya merdeka itu dari bodoh menjadi pintar. Merdeka itu dari gelap menjadi terang. Merdeka itu dari miskin menjadi kaya. Merdeka itu dari jomblo menjadi menikah.
Apa artinya merdeka kalau kamu hidup sendirian? Aku Real Madrid, kamu Barcelona. Akunya sudah merit, kok kamunya masih berkelana? Nah, malam hari ini ingin saya sampaikan, merdeka itu harus pintar, harus cerdas, harus pandai. Kenapa? Karena kenyataan membuktikan hari ini banyak anak bangsa terjajah gara-gara kebodohannya. Satu fakta kekinian, bangsa kita terjajah dengan penyesatan yang dilakukan oleh para dukun dan paranormal. Saya mulai tausiah saya, sebuah syair di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Fasadun kabirun, alimun mutahattikun, baru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan besar diakibatkan gara-gara apa? Yang pertama, orang pinter yang keblinger, yang tidak mau memanfaatkan ilmunya. Dan lebih parah dari orang pinter yang keblinger adalah orang bodoh yang menyesatkan. Huma fitnatun fil alamina azimatun. Dua-duanya adalah merupakan fitnah di dunia ini. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, dukun itu orang pinter keblinger atau orang bodoh yang menyesatkan? Coba dijawab. Dukun itu pinter keblinger apa bodoh menyesatkan? Hakul yakin saya jawab, bodoh menyesatkan. Tapi lucunya apa? Banyak dukun itu orang pinter. Pertanyaannya, kenapa dukun dianggap orang pinter? Karena yang datang adalah orang bodoh. Kenapa dukun disebut paranormal? Karena yang datang adalah orang abnormal. Artinya, kalau kamu pengen dianggap goblok gampang, datanglah ke dukun. Pak Lurah, dulu nyalon Pak Lurah sowan kiai apa sowan dukun? Oh, cangkem. Bapak Ibu, saya agak tersinggung dengan ungkapan dukun yang mengatakan seperti ini. Saya lihat di TikTok. Dia mengatakan, ditanya sama dokter. Iya itu, Samsudin. Saya mau tanya sama orang Kemantran. Samsudin itu kiai apa dukun? Hah? Dia ditanya sama dokter Richard. Ibu-ibu, mbak-mbak yang kena penyakit kanker payudara itu penyebabnya apa? Dijawab sama Samsudin. Penyebab dari penyakit kanker payudara adalah karena seorang istri suka marah dengan suami. Kira-kira ibu terima nggak kalimat ini? Ya jelas enggak, kan ibu-ibu suka marah, alhamdulillah nggak kena payudara, kanker. Betul Bu? Satu. Yang kedua, kalau orang kena penyakit kanker payudara diakibatkan gara-gara marah dengan suami, pertanyaannya, bagaimana dengan para gadis yang tidak punya suami, tapi juga terdeteksi kena kanker payudara? Pertanyaan saya, dia marah-marah sama siapa? Atau marah-marah sama suami orang? Dokter sekalipun tidak bisa menyebutkan apa penyebab dari penyakit kanker payudara. Kenapa dukun yang hanya bermodalkan prediksi dan ramalan mengatakan berangkat dari kemarahan kepada suami? Mohon maaf Pak,
Kalau gara-gara marah kepada suami kanker payudara, wong sak Kabupaten Tegal ibu-ibu kabeh kena penyakit kanker payudara. Kenapa? Karena rata-rata istri suka marah sama suami. Biasanya ciri-cirinya jilbabnya merah. Oh, panitia. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Bagi saya Pak Lurah, mohon maaf, orang yang percaya dengan mulutnya dukun itu orang yang terjajah, otaknya belum merdeka. Hari gini percaya dengan cangkemnya dukun. Ada orang kena penyakit stroke, di keris bisa getar. Ternyata kerisnya beli di Shopee. COD. Kan goblok. Gara-gara triknya kebongkar, marah. Kenapa? Karena dukunnya sepi. Kalau kamu sepi, kenapa? Selama ini kamu jualan penglaris. Kok nggak bisa melarisi dirinya sendiri? Tuh, ada lagi orang datang ke dukun minta nomor, angka, katanya mau dibeli. Kalau memang dukun tahu, kenapa tidak dibeli sendiri? Yang paling goblok apa? Ada jomblo datang ke dukun minta pelet dan pengasihan sama dukun. Kalau memang dukun punya pelet dan pengasihan, kenapa istrinya merongos? Tidak untuk melet sendiri. Nyapa istrinya cantik. Bagaimana dengan istri Pak Lurah Ajis? Endi wong endi? Ngomong ayu ora katon. Endi wonge? Itu, mana? Itu yang tua itu. Oh, bukan depannya. Ya, lumayan cantik lah. Ya maklum aja juga wajahnya pas-pasan. Nah. Makanya kemudian apa? Mindsetnya ayo dirubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Kalau kalian pengen berubah hidupnya lebih baik dengan kemampuan sendiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau memang dukun itu ampuh, coba kalau main sepak bola, kenapa sepak bola kita nggak pernah menang? Dukun kemana? Nyatanya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kalau saya apa? Orangnya logis. Artinya logis apa? Kalau penyakitnya medis, ya sudah berobat ke dokter. Kalau non medis, doakan kepada kiai. Contoh umpamanya, apakah air yang didoakan, loh, kok kopinya udah dingin? Cis, yang panas. Masa adem? Apa? Yaudah, ini yang kopi adem untuk Lurah Ngajis. Mari Pak Lurah. Tapi ya diganti yang panas, Jis. Mata nih. Anak wong ngaji malah tahu ini panas loh Pak Gus. Aku ngerti paling minta sumbangan, aku tahu. Itulah bedanya tahu sama bohong. Tahu dibalik tetap tahu, bohong dibalik jadi cangkem. Tahu dibalik jadi tak tetap tahu, bohong dibalik jadi tempe. Kok kamu tahu sih? Masa kena kiai ngaji malah tahunya panas Pak Kiai? Emangnya aku cowok apaan? Saya minta kopi panas bukan tahu panas. Coba kita berdikari
berdiri di atas kaki sendiri. Menentukan masa depan kita, ya kita sendiri. Bukan orang lain. Bagaimana caranya? Ya mari kita berubah. Banser duduk saja mas, nggak apa-apa. Duduk saja, kamu jangan berdiri. Nah, duduk saja. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Lah, iki mane. Maka kita diingatkan, kerusakan di muka bumi ini yang pertama diakibatkan oleh orang-orang yang pinter tapi keblinger. Pak Lurah tak kasih tahu ya, kalau bahasa Indonesia itu terlalu simpel dan sederhana. Orang terbagi hanya menjadi dua, pinter dan bodoh. Kalau bahasa Jawa Pak Lurah ada 4. Anak goblok, ngerti, weruh. Pinter, goblok, pinter, ngerti, weruh. Goblok haknya mudah dirampas oleh orang lain. Kebondo. Orang goblok itu gampang ditipu, gampang dibohongi. Maka kewajiban yang goblok ini apa? Belajar. Pinter, penyakitnya apa? Minteri, kebendu. Orang pinter biasanya kok jadi cangkirnya jelek. Ini namanya anak kiai pinter dipinteri karo wong goblok. Kalau minum kopi, minum air putih, itu didoakan. Biasa doa yang dibaca oleh kiai ketika bapak ibu minta doa. Doanya apa? Allahumma ja'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Coba dibaca bareng-bareng. Jadi kalau Pak Kiai itu diminta untuk bacakan air putih, biasanya doanya ini. Yuk, ibu-ibu mau mandi, mau masak, semuanya air didoakan. Allahumma ja'al, ya Allah adal ma' air ini, sifaan menjadi obat. Likul lidain atas semua penyakit. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Ditiup kemudian diminum. Kalau di rumah, waktunya luas, sambil bacakan Fatihah. Fatihah itu banyak manfaatnya. Salah satunya apa? Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Pak Lurah percaya. Sangi teh. Makasih Pak Lurah kopi panas. Kalau ada kopi panas, langsung diminum Pak Lurah. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Jangan pernah sia-siakan kepercayaanmu. Karena kalau sampai rakyatmu nggak percaya, hati-hati. Pak Lurah Ajis ngerti. Kanca-kanca lurah sing liya, kenapa nyemplung penjara? Gara-gara penyakitnya siji, apa? Nguntal dana desa. Makanya aja jangan nganti untal dana desa. Iki bojone lurahe lemone ya Allah. Oh bukan. Kok begini-begini? Oh sampingnya. Ya kak sampingnya. Oh iya, luwe lemu. Loh, wadon lemu apa-apa. Karena sekarang cewek gemuk lebih disukai oleh cowok dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya.
Kalau kamu punya istri gemuk, setengah jam sikilmu kram tak kandang. Tapi kalau cowok jangan gemuk-gemuk, cukup kayak Gus Miftah, six pack. Ya. Kenapa? Karena ada penelitian, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Makanya Pak Lurah aja gede-gede, potongnya gede, sarungnya di mentilah. Orang nganter buka, kacang kemerangan, percaya. Inyong ora percaya ya dibuka ya. Sarungnya gajah duduk. Ini sarung paling jujur, gajah duduk. Sarungnya dibuka, muncul belalainya. Lah. Desa Kemantran ngundang Gus Miftah. Lurah yang ganteng lumayan gagah. Anak gajah dolan nang belik. Lurah ganuke cilik. Lurah langsung bisik-bisik marang sebelah. Kiai ini bajingan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi apapun itu saya terima kasih Pak Lurah memfasilitasi pengajian. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Maka saya berwasiat Pak Lurah ini pasti orang baik. Maka saya berwasiat tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Oke? Aman Pak Lurah. Aman. Ini tadi apa isinya Pak Lurah suratnya? Sorban keliling untuk jariah pembangunan masjid Jami Baitur Rahim Kemantran. Saya mau bertanya sama Pak Lurah, Anda ngundang saya untuk ceramah atau untuk ngemis? Dua-duanya. Repot. Kiai diatur-atur ya. Udahlah, demi cintaku sama Pak Lurah. Insya Allah nanti sorban keliling akan kita kelilingkan jam 3:30 pagi. Fasadun kabirun, kerusakan besar. Makanya kalau orang Jawa bilang apa? Wong bodoh itu haknya mudah dirampok orang lain, gampang dibohongi, kebondo. Saya kasih tahu Pak Lurah. Dulu pembantu atau rewang atau khodimah di pondok pesantren saya itu orang yang dianggap bodoh. Saking bodohnya mohon maaf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi pembantu di pondoknya orang tua kita dulu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Karena ngelamar kerja di mana-mana nggak diterima, jadi pembantu di pondok. Zaman dulu belum ada HP. Kalau pacaran surat-suratan. Singkat cerita, pembantu pondok kita itu nerima surat cinta dari pacarnya. Karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis, suratnya hanya dicium-cium saja. Muah, muah, muah. Akhirnya apa? Saya lihat, saya tanya, Mbak itu apa? Surat cinta Gus dari calon suami saya. Saya tanya, isinya apa? Saya nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Saya nggak bisa baca. Dia saya tanya, Mbak pengen tahu nggak isinya apa? Ya pengen Gus. Sini saya bacakan. Jangan. Nanti kalau Gus Miftah baca, ketahuan isinya saya malu. Gampang Mbak, kalau pengen kamu saya tidak tahu isinya, suratnya saya baca, kuping saya kamu tutup. Lah karena orang goblok percaya. Oh iya, nanti Gusnya baca tapi tolong kupingnya ditutup ya. Mikirnya orang goblok ini kalau telinganya ditutup dia enggak. Padahal yang baca juga saya. Akhirnya apa yang terjadi Pak Lurah? Suratnya saya baca, kuping saya ditutup sama mbaknya. Kan goblok gitu loh. Jadi orang bodoh itu haknya mudah dirampas oleh orang dan gampang dibohongi, makanya kebondo. Nah, orang pintar penyakitnya apa? Sok keminter, minteri. Ini kebendu.
Maka mohon maaf, orang korupsi uang negara itu rata-rata orang pinter apa orang goblok? Pintar. Hari ini kasus yang terjadi di Indonesia rata-rata disebabkan oleh orang pinter apa orang goblok? Orang pinter. Contohnya, ada polisi nembak polisi di rumahnya Pak Polisi, ditangkap sama polisi sing mumet ndase polisi. Ini juga order. Makanya apa? Pinter saja tidak cukup, harus ngerti. Orang ngerti penyakitnya apa? Gak pengertian. Maka dia kebala. Di atasnya lagi namanya weruh. Penyakitnya apa? Gak mau aruh-aruh. Ini kelaknat. Orang bodoh ke bondo, orang pintar ke blinger ke bendu, orang ngerti nggak pengertian kebala, orang weruh nggak gelem aruh-aruh, kelaknat. Maka apa? Kun aliman, jadilah orang yang alim. Kalau orang alim itu rusak karena keblinger, maka yang dibutuhkan adalah alimun amilun. Orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Saya ulangi, alimun amilun. Orang alim yang beramal. Makanya hari ini banyak negara, Pak, karena banyak orang pinter diam. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Bu, Pak, kalau ada orang goblok sholat, orang pinter tidur, kira-kira yang digoda oleh setan orang goblok sholat atau orang pinter yang tidur? Coba dijawab. Goblok sholat atau pinter tidur? Goblok sholat atau alim tidur? Yang di alim yang tidur. Kok bisa, Gus? Iya. Orang goblok sholat nggak usah digoda setan, sholatnya sudah salah. Yang digoda siapa? Yang alim tidur. Jangan sampai bangun, karena kalau bangun membenarkan sholatnya orang goblok. Makanya ditanya sama Al-Quran, Kul hal yastawil ladina ya'lamun walladina la ya'lamun. Sama orang yang alim dengan tidak alim, jawabannya beda. Orang yang alim pasti mahal. Contohnya siapa? Dokter. Anda sakit, dipegang kepalanya, tok ajis lara apa? Panas. Apa ada ngerobokongi inyong? 100.000. Bener Pak Lurah ya? 100.000. Dilus-lus tok 100.000. Bu, Bu, dokter itu orang pinter apa orang goblok? Jadi ya goblok ya. Buktinya apa? Saben orang datang ditanyakan goblok. Pak Haji selara apa? Tanya. Kalau pinter kenapa bertanya? Dokter itu yang pinter cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Nggak ada sapi datang ditanya sapi ada. Dokternya marah sama saya. Yang goblok itu orang Islam, Gus. Kok bisa? Iya. Kenapa? Yang kentut bokongnya, wudhu yang dicuci mukanya. Kan goblok. Apa jawaban saya? Iya Pak Dokter, kenapa orang Islam yang kentut bokongnya, wudhu yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya yang disontek bokongnya? Mbok mata nih disontek. Ini fasadun kabirun. Dukun itu jelas nggak pinter. Oh dia ngawur kok. Dari mana Anda mengatakan dukun itu pinter? Nah, di mana kebohongan dukun? Ayo kita selawatan dulu. Minangkani panyumunin Pak Lurah. Bawa uang semuanya? Semuanya bawa uang? Kalau dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak info masukkan 100.000 apa 1.000? Iki ngawur ya. Delok kunyo kebun binatang sangune 100.000. Pengajian deleng kiai viral infake 1.000. Nonton kunyuk 100.000, nonton kiai viral 1.000. Berarti larang kunyuk apa kiai? Kunyuk. Jenengan luwih menghormati kunyuk apa kiai?
Ayo ngomong kunyuk. Krek cangkeme nggih. Ayo panitia siap-siap. Panitia siap-siap. Ada Pak Polisi di belakang. Wah, ngaji Pak Polisi keren. Jos. Babin Kamtibmas. Oh, kelihatan. Saya lihat Intel atau Babin Kamtibmas tidak perlu lihat seragamnya. Cukup lihat batuknya, saya bisa membedakan. Kalau Intel batuknya ditahan-tahan. Karena Intel nggak boleh ketahuan. Tapi kalau Babin Kamtibmas batuknya, ya Allah. Pak Lurah, mana panitianya? Ibu-ibu siap-siap. Ayo kita selawatan. Minta apa selawatnya? Minta selawat apa? Hah? Apa? Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir endaset. Semarang kaline budek sing disayang matane. Sing disayang matane. Belum. Nanti belum mulai. Yaudah yuk, saya mau solawatnya Joko Tingkir tapi syairnya diganti. Ayo anak-anak di bawah. Kerja. Mana vokalisnya? Vokalisnya mana? Mana vokalisnya? Wis tua temen ya. Wis rapi. Alhamdulillah manuknya payu. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mong dianggep. Iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso nyang ra iso nyanding. Nyekel kopling kleru rating, reso nyanding mergo kalah glowing. Loro ati. Kalau ibu-ibu ini beda. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek. Ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Endi bocah iki. Makane mila yen seneng ayo ndang api, ngono le rapi ora pacaran tok. Rapi, kan Gus Miftah sering bilang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi. Cangkeme. Mbaknya udah nikah? Cing, lirik banser, cie. Kamu cinta banser ya? Mbaknya bojone bi. Oh duda. Lah wis tuwa ya. Wis tuwa ngajak ngana. Panjang umur ya Mbah ya. Arane Mbah sapa? Arane Mbah sapa? Arane Mbah sapa? Mbah Saripin. Mbah Saripin. Bojone pira biyen? Cici. Ya apa gadis? Sakarope. Menyesuaikan. Oh, iya. Tapi enak janda, Mbak. Iya, kalau nikah dengan janda nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Geleman temen ya. Umurnya bira? 80. 80. Masih bisa begini. Tangannya. Tak undang bae masih dengan aku. Mbak Saripin seneng temen. Bisa kayak dia ya. Wolong puluh masih muda kayak gini ya. Ini mudanya kayak Primus. Kayak Primus.
Bocah mbak loro kae ayu ora? Loro kae ayu ora? Hah? Ora usah primen. Tua bae. Oh, persoalannya kalau Mbah Saripin sama mbaknya beda pemikiran. Mbah Saripin mikir dia mikir aku. Sing tua bae Panura. Panura, goleke Pak Saripin. Pengen rapi maning. Oh, tekane diombe. Iya mendang. Jo sono suara. Oh, itu malah Saripin ya. Kita doakan Mbah Saripin panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Mbah Saripin hidup sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh Mbah Saripin. Oh, apa-apa. Pokoknya Mbah Saripin, mudah-mudahan selesai pengajian Mbah Saripin rapi maning ya. Dengan janda anak 15 ya. Nah, mengisi kemerdekaan untuk apa? Untuk supaya bangsa ini menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Jadilah orang-orang yang baik. Yang kebaikannya bisa dirasakan oleh negeri ini. Caranya bagaimana? Gampang. Yuk yang muda belajar lagi. Kalau kemudian pilihannya kun aliman, jadilah kamu orang alim. Oh, nggak bisa alim. Jadi yang kedua, au muta'aliman, jadilah orang yang berusaha untuk alim. Makanya kalau alim itu syaratnya harus amilun, alimun, amilun. Orang alim yang mau beramal. Kalau Anda merasa bodoh, jahilun, harus muta'alimun, orang yang berusaha untuk menjadi orang alim. Makanya namanya orang belajar itu minal mahdi ilal mahdi, dari buayan sampai ke liang lahat, long life education. Makanya dulu saya sempat, Mas Aryo, saya izin sama kiai-kiai, saya mau pamit, mau berhenti ngaji minimal setahun. Saya mau berangkat ke Yaman, saya pengen sekolah dan mondok lagi di Yaman. Mendapatkan izin dari kiai-kiai, saya belum berangkat. Saya bilang sama kiai-kiai, Pak Kiai, saya mohon izin, saya mau berhenti dakwah 1 tahun. Enggak nerima job sama sekali setahun penuh. Gus Miftah mau kemana? Saya mau ke Yaman, saya pengen ke Mesir, saya pengen ke Madinah, ke Mekah. Untuk apa? Belajar lagi, ngecas lagi. Karena mohon maaf, HP saja butuh dicas supaya tetap bertahan hidup. Artinya ilmu pun juga harus dicas, ditambah supaya kemudian kita merasa lebih bodoh. Karena hakikatnya orang yang terus belajar akan merasa dirinya adalah orang bodoh. Makanya nyuwun saya Mas Aryo, saya betul-betul nggak terima kalau bangsa ini dibohongi oleh para dukun. Naudzubillah min dzalik. Anak-anak ya Mas ya, saya kasih tahu. Yang namanya maunah, pertolongan Allah itu akan diberikan dalam keadaan kepepet. Makanya kalau kemudian ada kesaktian yang bisa didemonstrasikan, yang bisa dilihat-lihatkan, itu bukan maunah. Bisa jadi itu sihir. Contoh umpamanya, tak kasih tahu bahwa mandi itu kalau kepepet. Saya pernah Pak, tahun 2011, awal mula saya bikin pesantren. Ada tamu dari Jakarta nunggu saya di pondok seminggu, karena saya sudah seminggu nggak pulang ngaji. Begitu saya temui, saya tanya, Mas mau ngapain ke sini? Saya stres Gus, kenapa? Calon istri saya pergi meninggalkan saya. Terus apa yang kamu mau? Saya pengen minta doa dari Gus Miftah supaya calon istri saya kembali ke pangkuan saya. Saya tanya, agama kamu pernah sholat? Tidak. Bisa ngaji? Tidak. Bisa baca tulis Arab? Tidak. Akhirnya nunggu Pak. Karena dia begitu bersemangat, beberapa hari kemudian saya temui, ngeyel, pokoknya kalau saya belum dapat ilmu pelet dari Gus Miftah, saya tidak akan pulang. Akhirnya saya jengkel, orang ini saya kasih doa. Pak Lurah tahu doa apa yang saya kasih? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais.
Doa apa Mas Arif? Ngising. Banter nemen ngising. Tapi keren ya, umur 80 tahun masih sesehat ini. Semangat harus tetap muda. Oh, semangat muda. Ini usianya kolonial, seleranya milenial. Ke sini ke atas, tua, ke bawah, muda. Akhirnya apa? Dia tanya sama saya, Gus, ini dibaca kapan? Pokoknya dimanapun, kapanpun kamu baca. Akhirnya Bu, saya ajak sholat. Begitu rampung sholat, tangannya diangkat. Allahumma inni a'udzubika khubusi wal khobais. Saya ajak makan. Ayo kamu doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Singkat cerita, dia pulang. 3 bulan kemudian dia datang lagi bawa cewek. Saya tanya, saya pikir, wah ini pasti orang ini mau marah sama saya. Ternyata tidak. Dia datang kembali ke pondok, saya tanya, kamu ngapain kesini lagi? Saya mau terima kasih sama Gus Miftah. Doa pelet yang dikasih mustajab. Ini calon istri saya kembali, alhamdulillah sudah saya nikahi. Selesai dia ngomong, saya ajak makan. Kemudian saya tanya, kamu tahu nggak itu doa apa? Jelas, doa pelet. Begitu selesai makan, saya kasih buku anak madrasah diniyah. Coba kamu buka halaman sekian. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Doa masuk toilet. Dia langsung teriak, hah? Dia bilang. Pertanyaannya, kenapa kok mustajab? Berarti kesimpulannya apa? Orang berdoa itu yang penting bukan apa yang dia baca, tapi mantap, yakin apa tidak. Makanya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang penting gue yakin nih. Kenapa kita selama ini berdoa nggak pernah mandi, nggak pernah mustajab, nggak pernah manjur? Karena yakin. Ya Allah, saya punya utang banyak. Saya yakin gue akan menyelesaikan hutang-hutang saya. Ya Allah. Begitu rampung berdoa, bayarnya sangka ngendi ya? Ya orang mandi. Sing mantep Pak Lurah. Bojone didongake, ya Allah, mudah-mudahan bojone inyong gelem diwayuh. Al-Fatihah. Lemone. Makanya harus menjadi muta'aliman. Sehingga apa? Kita tidak gampang dibodohi oleh orang. Orang itu sudah pintar, kemudian dia memanfaatkan ilmunya dengan maksimal. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat 2 macam orang. Yang pertama orang beriman, 2 orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Mbah Dim Kendal. Almarhum, almafurlah, Allahu yarham Mbah Dim. Beliau bilang begini sama saya, para santri, lihatlah. Gus Miftah ini sebenarnya nggak alim. Tapi apa? Punyanya sedikit, tapi hasilnya maksimal. Hari ini banyak orang yang sebenarnya alim, tapi nggak maksimal. Makanya kamu yang merasa bodoh, santai. Gimana caranya? Tetap terus belajar. Soal besok derajatnya diangkat, itu urusan Allah. Maka saya bilang, apakah Miftah alim? Oh tidak. Tapi ketidakaliman saya maksimalkan. Sehingga hasilnya apa? Maksimal. Buktinya apa? Sampai hari ini, sudah 200 orang lebih yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Dari artis sampai orang gak jelas, akhirnya termasuk Islam. Pertanyaannya adalah, apakah Miftah pinter? Tidak. Cuman ganteng. Ini Mbak Saripin harus dikasih uang ini. Minta uang untuk Mbak Saripin. Tak kasih uang Mbak Saripin. Kan jomblo second ya. Jomblo.
Kowe ngopo maning malah bagus-bagus. Pak Agus. Saya mau ngasih uang, Pak. Siapa namanya, ya? Mbah Ripin 500.000. Ini yang mah takon. Duitnya tinggal apa? Lah. Wis cukup 500. Wah, insyaallah. Insyaallah. Kalau duitnya nggak apa? Nggak royal. Wis tua royal. Disaki. Lanjut. Apa ya? Wis cukup 500. Wah, insyaallah. Insyaallah. Kalau duitnya nggak apa? Nggak royal. Akhirnya nyong dia tidur tua ya. Anak wis tua royal. Royal karo telembok kepriye disaki. Aja ya. Mbak Saripin. Kalau dulu di radio itu ada sandiwara radio. Namanya Sarip Tambak Yoso, kecerit ning isor kloso. Ternyata pemainnya Mbak Saripin. Orang metu keprimen ya. Goblok temen ra dibuka ya. Orang bisa keprimen. Teramat tuh ya. Apa? Cangkem meseh perahu. Cangkem mau kene keprimen perawan. Ora bisa. Ora bisa, Bang. Apa nek? Bolongannya cilik. Ya senengannya Mbak Saripin ya. Alhamdulillah. Apa? Berdiri lagi. Kan aku capek. Nah. Merdeka dari kebodohan menjadi pintar. Dari gelap menjadi terang. Dari miskin menjadi kaya. Dan Allah mengatakan kepada kita, siapa yang mampu dan bisa merubah nasib kita kecuali kita sendiri. Maka yang pertama, yuk, ini saya lihat banyak wajah-wajah anak muda. Insya Allah, saya katakan sama kalian, nak, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Pertanyaannya adalah, apa karyamu untuk Indonesia hari ini? Belajarlah dari orang-orang yang sukses. Apa yang perlu kamu lihat? Ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Kalau dulu Bung Karno bilang apa, Pak Lurah? Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Coba sekarang, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng serigala. Gantengnya hilang, tinggal serigalanya. Saripin maning. Oh, lumayan Bang 100.000 ya. Royal ping 3 ya. Iya. Feeling saya sih Mbak Saripin insya Allah nikah lagi. Kalau di Tegal nggak ada, ke Jogja Mbak. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Dulu orang Tegal yang pernah tak ajak pengajian ke Sarkem itu bapaknya Mas Haryo, almarhum Ki Ento Susmono. Dulu beliau pernah ikut beberapa kali, makanya kering cerita.
Saya itu terlalu banyak kenangan dengan almarhum Ki Entus, Pak Lurah. Makanya ya buktinya ini, kemana-mana tak bawa ini. Sampai ke luar negeri tak bawa. Tongkat ini, karena tongkatnya almarhum Ki Entus. Harapan saya satu, kalau pengajian saya ada pahalanya, mudah-mudahan menjadi jariah untuk almarhum Ki Entus. Amin. Makanya Pak Lurah kalau pengen dapat jariah dari saya, ya ngasih apa gitu Pak Lurah. Lurah langsung bengok matane. Ya kita doakanlah Pak Lurah masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat subuh. Amin. Apa? Kan lalu Rai mati ya bojone tidak bikin saripin kepriye. Oh, istrinya Saripin Fatayat. Oh, Mbak Saripin gak usah bilang saya ini Fatayat atau Muslimat. Saya nggak perlu lihat seragamnya, Mbak. Saya tahu bedanya. Bedanya apa? Kalau Fatayat baunya parfum, Muslimat balsem. Kalau Fatayat kie bentuk badannya SDSB, semok depan, semok belakang. Muslimat STNK, setengah tua yang kewer-kewer kayak gini. Kalau calon bojone Mbak Saripin insya Allah STMM, setengah tua meh mudar. Anak muda itu banyak karya. Makanya kalau lihat orang sukses, anak-anakku, pelajari kesuksesannya. Maka Jawa itu kan cuma 3 Pak Lurah, 3N. Niteni, neroke, nambahi. Oh, dulu Ki Entus bisa sukses kenapa? Karena jiwanya dari muda, jiwanya orang sukses. Ciri-cirinya apa? Sampai meninggalnya almarhum Ki Entus tidak pernah berhenti belajar. Buktinya apa? Setiap bulan datang ke pondok saya, belajar ngaji bareng-bareng sama saya. Setiap bulan telepon saya, Gus, ngapain? Ayo ngaji, mangkat. Tiap bulan Pak Lurah. Kadang-kadang dari luar kota Wayangan, Sabtu Minggu, mampir ke Jogja. Gus, saya terbang dari Lampung, mau ke pondok orang haji, mau belajar. Ngaji. Orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Dan orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Lah, mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Terus belajar. Teni, neroke, nambahi. Kalau bahasanya anak kampus apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Mbak Saripin juga punya ATM, alat tusuk manual. Yo apa 100.000. Asistennya Kiai 100.000. Tambahi. Nanti saya tambahi ya. Cewek sarkem. Ya dinikah. Ini cara mengisi kemerdekaan terbaik. Sehingga apa? Bangsa ini akan menjadi bangsa yang cerdas. Tidak gampang terprovokasi. Orang itu kalau goblok gampang terprovokasi. Diajak A tanpa tahu dasarnya ikut A. Diajak B tanpa tahu dasarnya ikut B. Makanya kemudian apa? Kita itu harus itibak, bukan taklid. Apa bedanya itibak sama taklid? Itibak itu mengikuti pendapat seseorang, tahu dasarnya, tahu dalilnya, itu namanya itibak. Tapi kalau kamu mengikuti seseorang tanpa tahu dalil dan dasarnya, itu namanya taklid. Kalau salah taklid menjadi apa? At-taklidul a'ma, ikut yang membabi buta. Babi itu haram, apalagi babi buta. Haram. Kacang kambing apa ya? Oh, calonnya Mbak Saripin. Saya ngendi wonge. Ya rene dirapeke pisan ya. Ayo kalau berani dinikahkan yang ngasih mas kawin saya. Iya.
Arane Mbah Sapa. Oh, janda semua. Pen milih sing di pen. Inyong ini. Oh, Inyong nang Jakarta pengajian artis. Anak artis yang baru ikut ngaji nyong. Wonge wayu. Mau masih ya namanya siapa? Lu Cinta Luna. Keprimen baripen rapi karo Lu Cinta Luna. Katone ayu dipeluk anak busine. Arane bukan Wandu, Laura. Lanang ora, wadon ora. Orang yang gak vokasi rata-rata apa? Karena gak memiliki ilmu pengetahuan. Makanya bangsa ini kalau pengen besar, gampang. Jadi bangsa yang pinter. Caranya bagaimana? Terus belajar. Coba, bagaimana saya tidak bersyukur menjadi orang Indonesia? Pak Lurah, dulu Malaysia itu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Sekarang Anda tahu, Malaysia bangkrut. Dia sekarang nggak kuat bayar utang. Indonesia lebih kaya dibandingkan Malaysia. Coba. Kalau nggak kaya, apa mungkin di mana-mana bisa pengajian seperti ini? Saya bilang sama Pak Lurah, kalau ngundang saya nggak kuat bayar, gampang bayar pakai BPJS. Atau Pak Lurah bikin SKTM, surat keterangan tanda miskin. Ayo. Sri Lanka bangkrut. Haryo tahu. Turki. Sekarang mereka bangkrut. Padahal orang-orang Indonesia yang sok-sokan memuji Erdogan sebagai presiden muslim terbaik. Ternyata prestasinya kalah dibandingkan Pak Jokowi. Ayo. Sehingga apa? Gak ada kemudian alasan kita untuk tidak mencintai Indonesia, bro. Ini negara keren, muncul COVID. Coba pemerintah dengan kekayaan yang dimiliki memberikan masyarakat BLT. Tapi lucunya kalau orang Kemantran, begitu BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Bener Pak Lurah? Begitu ada BLT, yang paling pusing siapa? Lurahnya, ngajis. Kenapa? Difitnah. Anak BLT, paling sing terima ya dulure dewek. Betul Pak Ajis? Ya. Besoknya lagi muncul BLT untuk UMKM. Semua orang Tegal, pengusaha kecil. Makanya saya usul sama Presiden, besok ada lagi BLT untuk orang gila. Pertanyaannya, apakah orang Kemantran ngaku-ngaku gila? Sehingga apa? Kalau kemudiannya hari ini sudah tersadar dengan potensinya, dikatakan inna fiyadi subani amrul ummah, sungguhnya di tangan pemuda urusan umat. Pemuda hari ini harus mengatakan innal fata may yaquluha anada. Pemuda itu adalah yang mengatakan ini loh saya. Laisal fata may yaqulu kana abi. Pemuda itu bukan yang mengatakan ini loh bapak saya. Maka saya bilang sama Haryo, kamu harus bisa lebih hebat daripada bapakmu. Jangan hanya gara-gara nama Entos Susmono di belakang nama kamu mengandalkan hidup. Saya yakin Haryo bisa lebih hebat daripada Entos Susmono. Anda mengatakan begini, kan orang tua saya orang biasa, Gus. Apa saya bisa jadi orang hebat? Anda jangan salah. Orang hebat itu rata-rata anaknya orang biasa. Pak Harto anaknya orang biasa, Pak Karno anaknya orang biasa, Pak Jokowi anaknya orang biasa. Coba. Artinya apa? Kita punya kesempatan yang sama. Nah ingat, tidak ada orang yang dilahirkan di muka bumi yang tidak punya potensi apapun. Anda salah. Falikuli syai'im maziyah. Semuanya punya kelebihan. Maka yakinlah, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Betul? Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Ya kan jujur ya. Maka Pak Lurah dikasih semangat warganya. Saya selalu bilang, man seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu.
Tidak ada yang tahu. Apalagi kemudian ketika kita berbicara keajaiban Muharram, ketika doanya para nabi dan rasul dikabulkan oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Adam ketemu Hawa, Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, Muharram. Nabi Nuh perahunya bersandar, selamat, bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud, Muharram. Coba, mumpung ini Muharram, belajar kun fayakunnya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayo, mantap le. Belajar kun fayakunnya Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya, saklabah. Allah mampu menjadikan orang kaya raya jatuh miskin terhina, Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja, Daud. Allah juga mampu menghinakan raja di raja, Fir'aun. Bahkan menjadikan seorang perawan ting-ting, gak punya pacar, gak pernah menikah, bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya pesan sama warganya Pak Lurah, tolong jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti malah ngomong, Pak Lurah inyong kayak Maryam. Maksudnya apa? Orang dibujuk meteng. Lah, itu bukan kayak Maryam, tapi diuntal codot. Codotnya siapa? Kie. Codotnya Saripin. Saripin batin, mau gara-gara 500.000 digarapi terus bajingan. Apa? Ye, calon bojone Saripin tambahi maning. Kita belajar kun fayakunnya Allah. Coba. Memang tidak mudah. Ya. Untuk mencapai kesuksesan tidak mudah. Harus melewati harangan rintangan. Saya selalu bilang, hidup ini tidak mudah. Sama halnya hidup ini tidak sederhana. Rumit. Namanya hidup itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah? Innalladzina qalu rabbunallah. Yaitu orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Melakukan segala sesuatu niatnya hanya untuk Allah, lillah. Maka santai. Lelah menjadi lillah. Insya Allah pasti betah dapat opah. Kalau ngomong nggak lillah Pak, kalau ngomong soal cukup apa enggak, saya nggak mau belusuan kemana-mana. Saya dikontrak 6 BUMN untuk kajian kebangsaan 1 bulan 6 titik. Kalau hanya untuk hidup anak saya, santri saya cukup. Tapi kenapa Gus Miftah harus belusuan ke Sumatera Utara, ke Kalimantan, ke Ketapang, ke Kampung Dayak, ke kampungnya orang Batak, besok harus berangkat ke Palembang, belusuan naik perahu otok-otok, dan lain sebagainya. Karena ingat, hidup itu tidak hanya sekedar hidup, tapi urip kuwi kudu hidup harus menghidupkan. Kalau saya hanya pengen sekedar hidup, Pak Lurah, ngapain saya ke sini? Saya cukup ngaji sama pejabat, sama artis, sama pengusaha, sama BUMN, cukup di Jakarta tengok-tengok. Saya cukup syuting TV, tapi itu bukan tipe saya. Saya lebih bangga ketemu ibu-ibu pengajian di depan saya. Neng ngarepe ge tungkae slonjor ge. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Ya Allah. Keprimen ya. Saya lebih bangga pengajian sama Anda duduk di lapangan tanpa atap, tanpa tikar. Ya Allah dengan santai. Insya Allah pulang pengajian little body. Silite gatel kelebon wedi. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Innalladzina qalu rabbunallah. Segala sesuatunya yang diniatkan hanya. Dan yang kedua apa? Summastaqamu. Orang-orang yang istiqomah. Nah, istiqomahlah dalam kebaikan. Istiqomah itu pasti berat. Kenapa Gus istiqomah kok berat? Ya, karena kalau ringan namanya istirahat. Jangan sampai kamu buang-buang waktu di masa mudamu, sehingga kamu menyesal di masa tuamu. Ingat, penyesalan itu pasti di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran.
Hidup saya banyak masalah, Gus. Iya. Yang namanya hidup pasti diselimuti masalah. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau Mbak Sari pengen makan onde-onde, saya sarankan yang paling enak onde-onde yang wijennya ganjil. Dihitung diset, Mbak. Jelimet. Ya iyalah. Kesuwen. Ayo, saya kurang motivasi apa kepada Anda? Falikuli saya masih. Tugas kamu sekarang adalah menggali potensimu apa? Nggak mungkin orang hidup tanpa kelebihan sama sekali, Dok. Nggak mungkin. Saya punya kawan, nggak punya mata, dua-duanya buta. Tapi dia bisa eksis, bisa hidup dengan usahanya. Malah orangnya lucu, malah garap inyong. Gus, inyong njaluk duit, tak wenehi 100. Gitu gua apa, Kie? Gitu gua paketan. Dan untuk apa? Nonton YouTube. Orang buta nonton YouTube keprimen. Tapi dia bangga untuk mendengarkan YouTube-nya Gus Miftah. Malah saya digarapi. Gus Miftah kelon karo inyong. Oh, inyong. Orang buta kayak inyong dia bilang. Kelone rong jam 10 menit. Loh, kok suwe temen? Iya, rong jam gue liat di dalane 10 menit mainnya. Ini orang buta, Pak. Tapi hidupnya asik. Dia tidak bisa melihat siapa-siapa. Tetapi dunia ini terasa luas. Kenapa? Karena kadang-kadang matanya bisa melihat, hatinya sempit. Ini kawan saya tidak bisa melihat, tapi hatinya luas. Maka saya bilang, banyak orang yang matanya melek, tapi hatinya tidak bisa melihat. Tapi juga ada orang yang matanya melek, tapi hatinya melihat. Orang yang matanya buta, hatinya terang di Indonesia hanya ada 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Anda tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Lah ini orangnya. Oke, kunyuk ya, sorry. Pokoknya malam hari ini saya bergembira, walaupun saya itu capek banget Pak Lurah. Saya udah berangkat dari hari Sabtu, sampai hari ini belum pulang. Kemarin Masya Allah di Medan itu Pak, perjalanan 11 jam. Akhirnya harus nyewa helikopter. Kembali lagi, terus tiap hari. Setiap bulan saya harus mendatangi 120 lokasi. Kenapa saya nggak berhenti? Satu hal yang pengen saya sampaikan kepada adik-adik saya. Nah, wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kecuali setelah bersusah payah. Ora ana wong mulya tanpa rekoso. Wong rekoso wae urung mesti mulya. Pertanyaannya, rekoso kamu apa? Coba ibu-ibu diniati tirakat, pengajian duduk tanpa tikar di depan kiai. Kayak gitu. Diniati tirakat. Iki tirakat apa pamer tongkak? Apa? Semutan. Sing semutan apa nih? Tungkae, bokonge, apa ngisore? Orang-orang yang meniatkan segala sesuatunya hanya untuk Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan datang kepada mereka. Insya desa Kemantran malam hari ini didatangi oleh para malaikatnya Allah. Yang datang di sana malaikat pembagi rizki. Amin. Yang datang di sini malaikat pembagi rahmat. Amin. Yang datang di sini malaikat membawa jodoh. Aman. Yang datang ke sini Israel. Masa Mbak Sari penjawab kayak kie, inyong durung pengen mati, inyong pengen rabi maning. Terus 20 tahun pengen rabi maning. Ya Allah. Itulah bedanya cowok sama cewek yuk. Cewek itu usia 20 tahun, itu cari suami yang tampan. Usia 25 tahun,
cari suami yang mapan. Usia 30 tahun, cari suami yang mateng. Usia 40 tahun, cari suami yang tenang. Beda kalau laki-laki. Usia 25 tahun, pengen cari istri yang cantik. 30 tahun, tetap cantik. 40 tahun, tetap cantik. 80 tahun, tetap nyari yang cantik. Jadi kesimpulannya laki-laki itu lebih istiqomah dibandingkan kayak Mbak Saripin 80 tahun, pengennya yang cantik. Kayak Pak Laura Ajis 45 tahun, berapa umurnya? 45 tahun, pengennya yang cantik. Istiqomah laki-laki itu. Iya. Hah? Iya, bener kan? Istiqomah. Laki-laki dilawan. Tapi alhamdulillah, saya tidak pernah tergoda. Karena saya tipe suami setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Karena kalau ketahuan istri saya, bahaya. Loh bu, suami takut istri matane. Saya tidak takut, hanya menghargai. Istrinya Inyong gelem dimadu. Abah, saya siap dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya, asalkan abah mau diracun, mate. Kalau Pak Lurah pengen tahu memadu itu asli atau palsu, tanya saya Pak Lurah. Saya ahlinya madu. Madu taruh di atas di atas meja, dirubung semut, palsu. Berarti mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocok-kocok goyang, palsu. Berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Orang percaya jajalan, pengep matane. Bagaimanapun perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki, yo. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Wong wadon dilawan. Wong wadon ini penyakitnya siji. Kita nggak pernah lupa. Kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya jilbabnya merah. Wadon dilawan. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul Mbak Saripin? Maka Mbak Saripin sebelum nikah harus cari uang dulu. Ingat jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Mbak Saripin, betul. Makanya Mbak Saripin kalau mau nikah lagi ingat, cewek itu paling tidak suka dengan 3 tipe cowok. Itu omong kosong, 2 otak kosong, 3 dompet kosong. Main mangatus sewu. Modal itu Gus. Apa Mbak? Modal. Modal apa? Ya modal itu mau nikah, Jos. 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 Besok kalau menikah lagi bilang sama Inyong ya, ngotak kado ya, kondom ya. Ini loh Pak Lurah, membahagiakan warga itu gampang kok Pak Lurah. Lah wargane wis seneng, karo lurahe seneng, gampang bayar pajak ya. Santai mawon. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan datang kepada kita. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Allah takhafu. Malaikat membawa pesannya Allah dengan mengatakan kepada orang kemantran, hai orang teran Allah takhafu. Jangan takut dengan kondisi apapun. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Makanya kalau berdoa jangan begini, ya Allah saya punya masalah besar. Salah. Tapi dibalik, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Kenapa? Sebesar apapun masalahmu, lebih besar Tuhanmu. Ayo, santai saja. Lebih besar Tuhanmu dibandingkan masalahmu. Kalau ingat kata Gus Miftah,
Tidak ada gembok dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Betul? Jadi sebelum masalah itu dibuat, jauh hari Allah sudah pernah memberikan solusinya. Pertanyaannya adalah, kenapa guru itu kalau ujian memberikan soal? Karena guru punya kunci jawaban. Betul? Allah takhafu wa la tahzanu. Di akhir ayat mengatakan apa? Wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah memberikan kabar kepada kita melalui malaikat, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang Tegal atas surga yang telah Allah siapkan. Amin. Maka hari ini saya berdoa, mudah-mudahan kita bersaudara di tetangga di surga. Amin Allahumma. Insyaallah besok di surga ketemu Mbah Sariben yang akan berangkat besok pagi. Ora ya. Insyaallah. Sudah jam 11:30. Saya harus ke Cirebon. Kita baca salawat hasbi Rabbi 3 kali yang khusyuk untuk siapapun malam hari ini yang punya hajat. Pak Lurah, sayangnya semoga yang hadir ini akan datang muncul orang-orang besar. Amin. Jangan pulang sebelum baca salawat. Jangan pulang sebelum berdoa. Saya mau berdoa sama Allah mumpung malam Jumat, mumpung saya baru pulang haji. Saya doakan orang-orang sini segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kita doakan mudah-mudahan pembangunan masjid juga lancar. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Sujud syukur kami ya Allah. Terima kasih kami ya Allah kepadamu ya Allah. Atas semua karunia, atas semua anugerah, rizki, nikmatmu yang kau berikan kepada kami ya Allah. Wabil khusus untuk negara yang kami cintai ya Allah. Nikmat kemerdekaan untuk negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Untuk itu ya Allah, malam hari ini kami memohon ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami bangsa yang akur, jadikanlah kami bangsa yang rukun, sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang terus engkau ridhoi, engkau berikan rahman dan rahimmu, engkau berikan kasih sayangmu, sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang besar, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rabb, siapapun yang datang kau angkat penyakitnya ya Allah.
Siapapun yang datang dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang datang dengan segala hajat dan doanya, Engkau kabulkan hajat dan doanya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kebaikan kepada kami kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Dan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana min qabil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk semua hajat kita membaca Al-Fatihah sekali, pas iya kana budu wa lain diulangi 11 kali. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah matur nuwun, Kemantran matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.